Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu apa saja? Ukuran pemusatan data itu ada mean itu apa? Rata-rata, ada median, ada modus. Nah, ukuran pemusatan itu apa toh? Ukuran pemusatan data itu adalah ukuran untuk gambaran data yang diambil dari sampel dan mewakili populasi. Misalkan di sini ada 20 data ya, di sini ada 20 nilai. Nah, tadi ada 3 nilai statistik yang akan kita pelajari di sini, yaitu ada rataan atau rata-rata, ada median, ada modus. Itulah yang dinamakan dengan ukuran pemusatan data. Atau nama lainnya adalah ukuran tendensi sentral. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ukuran pemusatan untuk data tunggal. Nah, yang pertama adalah mean. Mean itu rata-rata. Jadi, rata-rata itu lambangnya seperti ini ya. Jadi, X bar dibaca X bar. Jadi, X dikasih atasnya ini dibaca X bar. X bar itu apa? X bar itu adalah nilai rata-rata suatu data yang diperoleh dari jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya data. Misalkan kita punya datanya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, maka X barnya sama dengan ya tinggal X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. N ini tadi adalah banyaknya data. Nah, sekarang median. Median itu apa? Median itu adalah posisi nilai datum yang terletak di tengah. Setelah data diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Ingat, datanya harus diurutkan. Nah, jadi nanti data itu kan ada dua, ada yang datanya ganjil, ada yang datanya genap. Maksudnya banyaknya data itu ganjil dan banyaknya data itu genap. Kalau N-nya itu ganjil, jadi median itu sama dengan urutan data ke X itu berarti data ke ya, setengah kali N ditambah 1. Ini N ditambah 1. Misalkan datanya itu 7, berarti mediannya itu adalah urutan data ke 7 ditambah 1, 8, 8 dibagi 2 berarti 4. Berarti data keempat tinggal buat cari. 1, 2, 3, 4. Berarti data keempat itu berapa? Kalau datanya itu genap, maka mediannya itu adalah urutan data ke, ini rumusnya. X setengah N, misalkan datanya 8, berarti setengah kali 8, 4. Berarti data keempat ditambah setengah N plus 1 berarti 4 ditambah 1 5 berarti data keempat ditambah data kelima dibagi 2 berarti kamu lihat data pertama 2, 3, 4 nah 4 berapa 5 berapa dijumlahkan terus dibagi 2. Lanjut sekarang modus. Modus itu apa? Modus tadi apa? Modus itu adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensinya itu terbesar. Contoh soal sekarang. Nilai rapot seorang siswa pada semester ganjil, berarti semester kemarin yaitu adalah ini ada 7, 8, 8, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 7. Tentukan rata-rata median modus dari nilai rapot tersebut. Ya, kita lihat di sini. Nilai rata-ratanya kita hitung ya. Jadi itu ini ada berapa datanya? Ada 10. Berarti N sama dengan 10. Data pertama tinggal dijumlahkan. Berarti X bar sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 8 dan seterusnya dibagi 10. 7,4 dibagi 10. Berarti berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 7,4. Nah, sekarang median. Median terlebih dahulu diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Berarti diurutkan tadi ya, 6, 6, 7, dan seterusnya. Tadi datanya ada berapa? 10. Kalau datanya ke 10, berarti kamu pakai rumus yang ke 2. Nah, jadi median sama dengan urutan data ke. Tadi kan setengah, ini X setengah N ditambah X setengah N ditambah 1. Ya. N ini diganti berapa? Diganti 10. Berarti 10 kali 5 data ke 5 ditambah data ke
6. Data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data kelimanya 7. Ditambah data ke-6, ke-6-nya 8. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2, jawabannya 7,5. Ya, sekarang modusnya. Ingat tadi yang paling sering muncul. Ini 7-nya ada berapa? Berarti 7-nya ada 3. Terus 6-nya ada berapa? 6-nya ada 2. 8-nya ada berapa? Ada 4. 9-nya ada berapa? 9-nya ada 1. Yang paling banyak berarti yang mana frekuensinya? 8. Karena tadi ada 4. Jadi modusnya sama dengan 8. Misalkan lagi saya punya 1,1, 1,2, 2,3, 4,4. Nah, kalau soal ini berarti berapa modusnya? Modus sama dengan berapa? Dilihat. Satunya berapa frekuensinya? 2. 2-nya berapa? 2. 3-nya berapa? 2. 3-nya ada 2 ya. 4-nya ada berapa? Ada 2. Dilihat. Data ini semua frekuensinya itu adalah sama. Kalau data mempunyai frekuensi sama, berarti modusnya berapa? Ya, modusnya tidak ada. Berarti tidak ada modus. Misalkan lagi saya punya data 1,1, 2,2, 3, terus 4. Jadi di sini modusnya berapa? Modusnya sama dengan ya. Satunya ada 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 1, 4-nya ada 1. Ya, berarti modusnya berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi modus itu boleh lebih dari 1. Misalkan saya punya lagi 1, 2, 3, 4. Di sini modusnya berapa? Modus sama dengan 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Satunya ada 1, 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, 4-nya juga ada 1. Berarti modusnya berapa? Sama nggak dengan yang ini? Sama nggak? Sama. Kenapa? Karena semuanya frekuensinya itu adalah sama. Jadi datum di sini frekuensinya sama. Berarti ini apa? Ya, tidak ada modusnya. Tidak ada modusnya. Jadi paham ya? Modus. Jadi ada macam-macam nanti. Ingat. Ya, sudah untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Nanti soal latihannya bisa kalian kerjakan. Di sini ada 2 ya, ada data genap, ada data ganjil. Silakan nanti kalian cari min, median, dan modusnya. Nanti kalian kerjakan terus dikumpulkan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, ada bagian yang belum jelas, silahkan disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.